Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak pemaparan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Nah, jadi pada materi ini kita seperti yang lalu ya akan membahas dua kompetensi dasar. Yang pertama adalah kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sedangkan kompetensi yang kedua yaitu memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, nanti dua kompetensi dasar ini yang akan kita pelajari. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke poin pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, teks eksplanasi di sini diartikan sebagai teks yang berisi deskripsi yang berhubungan dengan hal-hal berkaitan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Dan biasanya di dalam teks eksplanasi ini menerangkan sebuah proses ya. Artinya proses-proses yang dihadirkan di sini bersifat tuntut atau kronologis. Nah, lalu tujuan dari teks eksplanasi ini apa? Tujuannya adalah untuk pada pembaca tentang suatu fenomena tersebut mengapa bisa terjadi. Dan ciri di sini Ibu sudah rangkumkan ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Yang pertama adalah menjelaskan kondisi. Kemudian yang kedua, strukturnya terdiri atau deretan penjelas dan penutup. Yang ketiga bersifat informatif untuk memengaruhi pembaca. Kemudian memuat informasi yang sesungguhnya atau fakta. Nah, sekali lagi, teks eksplanasi ini merupakan dari bentuk teks non sastra. Oleh karena itu, dalam nanti diharapkan kalian bisa bahasa Indonesia yang baik dan memenuhi kaidah ejaan yang sudah ditentukan begitu. Dan yang kelima adalah informasinya bersifat keilmuan ya, mengandung pengetahuan dan bukan karangan atau fiksi. Itu tadi pengertian, tujuan serta ciri-ciri dari teks eksplanasi. Nah, kita masuk ke ya. Nah, kita masuk ke identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Coba kalian bisa cermati di sini ada istilah atau kata fakta, ya. Fakta, kemudian mengapa identifikasi yang pertama berupa fakta. Nah, ternyata fakta ini adalah poin ya, poin inti dari teks eksplanasi. Karena yang disampaikan di dalam teks ini berupa informasi-informasi yang bersifat keilmuan. Artinya di sini unsur ilmiahnya dipertanggungjawabkan ya. Harus menyertakan fakta, data yang sesungguhnya. Sebagai salah satu jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi ini berisi informasi fakta ya yang sesuai dengan kenyataan pada fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi. Fakta yang ada dalam teks eksplanasi ini merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi ya, tidak direkayasa atau dibuat-buat. Nah, kemudian setelah fakta ini sudah jelas ya, sudah jelas ada, setiap dari paragraf yang nanti dihasilkan harus memuat gagasan utama ya, gagasan utama atau ide pokok teks. Nah, kalian harus cermati di sini. Paragraf eksplanasi ini dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama digunakan untuk mengendalikan pikiran penulis tentang topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Kemudian berdasarkan letak gagasan utama, Ibu juga sudah bagikan ya. Ada 3 jenis
ide pokok yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah pola pengembangan paragraf secara deduktif, kemudian induktif, dan yang ketiga adalah campuran. Masing-masing dari ini memiliki ciri ya. Untuk pola pengembangan paragraf secara deduktif, ini kalian bisa amati cirinya adalah kalimat utama atau kita bisa sebut ide pokoknya ini berada di awal paragraf. Sedangkan untuk pola pengembangan induktif, ide pokok atau kalimat utamanya ini berada di akhir paragraf. Nah, sedangkan campuran berada di awal dan di akhir. Namun pada kenyataannya kita sangat susah menemukan pola pengembangan paragraf secara campuran di dalam teks non-sastra. Mengapa demikian? Karena pola pengembangan ini justru banyak kita temukan di dalam teks-teks sastra ya. Jadi seperti novel, kemudian cerpen. Nah, ini banyak menggunakan pola pengembangan paragraf secara campuran. Nah, kalau yang deduktif induktif ini banyak sekali kita temukan di dalam teks-teks yang sifatnya non-sastra. Nah, dalam hal ini teks eksplanasi menjadi salah satu contoh teks yang banyak menggunakan pola pengembangan paragraf deduktif maupun induktif. Baik, selanjutnya setelah kalian mengetahui identifikasi informasi yang ada di dalam teks eksplanasi, selanjutnya kita masuk ke, oh ya, ini kita lewati saja. Kita masuk ke strukturnya. Ya, kita masuk ke struktur dan kaidah. Kita mulai dari struktur teks eksplanasi dulu. Jadi perlu kalian ketahui, setiap kali pembahasan teks, kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya struktur teks dan kebahasaan. Karena ini menjadi salah satu ciri atau pokok bahwa sebuah teks itu tersusun dari unsur-unsur tertentu. Nah, kebetulan di sini struktur teks eksplanasi ini terdiri atas 3 poin ya. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Bisa diartikan sebagai pernyataan umum yang berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Identifikasi fenomena ya. Nah, kemudian kalau kalian mengingat kembali sebuah teks eksplanasi itu kalau isinya tentang fenomena alam, fenomena sosial ini kita bisa artikan bahwa teks eksplanasi ini sama dengan teks berita. Nah, kalau kalian pernah pelajari ini di materi SMP, teks berita itu ketika kita diminta untuk membuat agar lebih mudah, tidak bisa melupakan yang namanya acuan 5W plus 1H ini. 1H. Kemudian saya kalau pakai ini kan istilahnya istilah asing ya. Saya akan artikan pakai istilah A dik simba. Ya. Apa itu artinya? A itu apa? Di mana? K kapan? Si siapa? M-nya mengapa? Dan ba ini bagaimana? Nah, lalu identifikasi fenomena atau pernyataan umum itu menceritakan tentang apa? Maksudnya berisi informasi tentang apa? Nah, kalau kita lihat coba di bagian kedua, di rangkaian kejadian, di poin 2 untuk struktur teks eksplanasi. Pada bagian ini proses sekaligus hubungan sebab akibat. Bagaimana dan mengapa. Nah, ternyata unsur bagaimana dan mengapa sudah masuk ke poin 2. Artinya, sisa pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa. Nah, ini masuk ke dalam area pernyataan umum ya. Sedangkan bagaimana dan mengapa kita sudah tahu masuknya di bagian kedua ini. Nah, oleh karena itu, kalau nanti kalian diminta untuk menuliskan sebuah teks eksplanasi, dengan mudahnya nanti kalian akan menuliskan informasi apa saja di situ. Nah, berarti ada informasi apa, di mana, kapan, dan siapa. Ya, dalam
sebuah peristiwa. Jadi kalian nanti bisa pakai acuan itu untuk menuliskan teks eksplanasi, terutama di bagian struktur teks ya. Pada poin pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Sedangkan untuk poin kedua atau rangkaian kejadian, kalian bisa gunakan acuan bagaimana dan mengapa untuk menjelaskan di bagian ini. Nah, selanjutnya di bagian ketiga atau struktur yang ketiga adalah ulasan atau review. Penutup bisa kita katakan sebagai penutup ya. Ini merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Mudah saja ya di bagian ini karena sifatnya hanya menyimpulkan, atau kalian nanti punya saran atau harapan mungkin di bagian ini bisa dituliskan. Begitu. Ini struktur dan ya ini bagian struktur ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke kebahasaan ya anak-anak. Ya. Ada 5 poin. 5 poin kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu banyak menggunakan kata bermakna denotatif atau berarti sebenarnya. Kata denotatif ini berarti sebenarnya. Dalam penggunaan kebahasaan di dalam teks eksplanasi, kita harapkan tidak banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya multitafsir atau ambigu ya, bermakna ganda, karena dengan kita menggunakan kalimat-kalimat yang sulit dipahami, nanti informasi yang kita terima atau informasi yang akan diberikan ke orang lain tidak akan bisa diterima secara utuh karena kalimatnya membingungkan begitu. Nah, silakan nanti kalian harus memiliki ini ya apa namanya perbendaharaan kata yang yang banyak seharusnya, karena dengan banyaknya perbendaharaan kata yang kalian ketahui, kalian bisa lebih bervariasi dalam menggunakan kata untuk membuat kalimat yang lebih mudah dipahami, dan di sini menggunakan kata-kata yang sifatnya denotatif atau bermakna sebenarnya, atau kita bisa katakan maknanya sesuai dengan apa yang ada di kamus begitu. Dan yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Apa itu konjungsi kausalitas? Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, ya. Hubungan sebab akibat. Tapi kalau dibalik misalnya akibat sebab juga boleh. Jadi sama-sama namanya konjungsi kausalitas. Dan di sini kita bisa artikan juga konjungsi kausalitas ini merupakan urutan kejadian yang disusun secara kronologis ya. Artinya berdasarkan urutan waktu. Kalau misalkan kalian sedang memberitakan tentang sebuah fenomena alam misalnya, jadi harus runtut dari awal hingga akhir atau dari penyebabnya dulu sehingga akibatnya apa, atau dibalik misalnya terjadi akibat seperti ini lalu akibat sebabnya apa. Jadi nanti bisa disampaikan di bagian ini. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Apa saja contohnya? Jadi kalimat-kalimat yang menyatakan waktu ini banyak sekali ya, misalnya kata kemudian bisa lalu, pada saat itu, ketika, kemudian saat itu ya. Nah, banyak sekali kata-kata yang menyatakan waktu ya di sini, karena sifatnya yang runtut, menerangkan kejadian secara kronologis, secara apa namanya urut. Makanya di sini banyak menggunakan kalimat-kalimat yang berhubungan dengan waktu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata ganti benda baik konkret ataupun abstrak. Kata ganti atau kita bisa sebut dengan istilah pronomina. Nah, di sini pronomina benda ini contohnya ada kata ini, ada itu.
Beda lagi kalau di sini kata gantinya kata ganti orang ya, atau istilahnya pronomina persona. Kalian bisa gunakan kata saya, ya, dia, mereka kalau itu jamak, dan lain sebagainya, yang ini fungsinya untuk menggantikan orang atau kita sebutnya pronomina persona. Begitu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, banyak menggunakan kata kerja pasif. Kalau kita membicarakan kata kerja pasif atau verba pasif, otomatis ada lawannya atau yang berkebalikan, yaitu verba atau kata kerja yang aktif. Apa itu bedanya? Kita coba bahas satu persatu. Jadi kata kerja pasif atau verba pasif ya, ini memiliki ciri-ciri. Kata ini akan bersifat pasif jika dilekati imbuhan di dan imbuhan ter. Sedangkan yang aktif, dia akan jadi, sebuah kata akan menjadi verba aktif ketika dia dilekati oleh imbuhan me dan ber dengan segala variasinya. Ya, saya bisa contohkan di sini, misalnya kata dipukul. Dipukul kemudian dilempar, kemudian terpesona misalnya. Ada terluka gitu misalnya. Ada di dan ter. Nah, ini termasuk kata kerja pasif. Dengan segala variasinya. Maksudnya apa? Misalnya dipukul ini ketika dapat akhiran i jadi dipukuli ya. Maksudnya dengan segala variasinya, maksudnya di dengan bentuk yang banyak itu. Jadi intinya kata yang dilekati imbuhan di atau ter ini nanti masuknya ke kata kerja atau verba pasif. Sedangkan yang aktif atau kata kerja aktif ini contohnya tadi dapat imbuhan me sama ber ya. Menari misalnya. Kemudian menyanyi. Ya. Kemudian yang ada berdagang. Bersolek misalnya. Nah, jadi kata-kata ini menunjukkan kata kerja pasif ketika imbuhannya di dan ter. Sedangkan kata-kata yang menunjukkan kalau itu verba aktif dapat imbuhan me sama ber. Jadi kalian bisa bedakan pada imbuhan yang melekat di sebuah kata tersebut. Nah, itu tadi ke struktur dan kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Kemudian untuk menambah penjelasan yang lebih mendalam di bagian pola pengembangan paragraf, ini saya juga sudah siapkan contoh ya. Nah, di sini tadi di bagian poin kedua kalau tidak salah di kaidah kebahasaan, teks eksplanasi ini banyak menggunakan konjungsi kausalitas ya atau sebab akibat. Nah, di sini kalian bisa lebih cermati ya bahwa pola pengembangan sebab akibat ini dapat bertindak sebagai gagasan umum ya. Misalnya di bagian sebab, jika itu berada di awal, ada kemungkinan kalimat yang menyatakan sebab ini digunakan sebagai gagasan umumnya atau ide pokoknya. Tapi bisa sebaliknya, misalnya akibatnya ada di depan atau di awal, bisa jadi akibat ini yang menjadi gagasan umum. Ya, jadi pola pengembangannya bisa sebab akibat, bisa juga dibalik akibat sebab gitu. Nah, ini di sini ada sebuah contoh ya, sebuah contoh paragraf saya bacakan. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi lebih kurang 25 km barat daya kota Yogyakarta. Ini satu kalimat ya. Jadi di sini sudah diterangkan kejadiannya apa gitu kan. Kejadiannya adalah berupa gempa bumi berkekuatan sekian,
kemudian terjadi di mana, di sini sudah ada. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal. Nah, di sini muncul akibat. Nah, berarti kita sudah bisa lihat bahwa contoh ini menggunakan pola pengembangan sebab akibat karena sudah sudah dijelaskan di bagian awal penyebabnya. Lalu akibatnya puluhan orang meninggal, kemudian beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, ini sudah jelas ya berarti perbedaannya. Nah, berikutnya pola pengembangan yang biasanya kita temukan di dalam teks eksplanasi adalah pola pengembangan proses. Penjelasan inti teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya fenomena tersebut. Penjelasan proses ini diurutkan mulai dari proses awal mula hingga akhir secara runtut, jelas dan dalam. Contohnya misalnya di sini saya sudah berikan saya sudah cuplikan teks berkaitan dengan proses pembentukan hujan. Pembentukan hujan dimulai dari panas matahari yang menyebabkan evaporasi atau penguapan. Kemudian uap tersebut terangkat ke atmosfer dan mengalami kondensasi. Uap yang terkondensasi berubah menjadi embun dan membentuk awan. Angin membawa awan-awan ke tempat yang bersuhu rendah. Awan yang terkumpul dan akan menjadi awan besar berwarna kelabu. Proses ini dikenal sebagai koalensi. Saat kondisi awan sudah tidak dapat menampung air lagi, turunlah air ke bumi menjadi hujan. Nah, di sini menggunakan pola pengembangan proses karena diinformasikan proses terjadinya hujan dari awal kemudian sampai akhir dan jadilah hujan gitu ya. Jadi ini contoh dari pola pengembangan proses dan yang tadi adalah pola pengembangan sebab akibat. Baik, untuk hari ini penjelasan tentang teks eksplanasi cukup sampai di situ. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.